Assalamualaikum. Halo ibu-ibu. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman belajar membuat budik damber. Budik damber, apa itu? Awalnya saya merasa asing dengan istilah ini. Setelah searching di internet, ternyata lagi ngetren. Ini adalah salah satu urban farming, yaitu metode pertanian dengan konsep berkebun di lahan terbatas. Budik damber singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Ada juga yang menyebutnya budidaya ikan dan kangkung dalam ember. Teknik ini pertama kali digagas oleh seorang dosen budidaya perikanan Politeknik Negeri Lampung bernama Juli Nursandi yang memulai percobaannya pada tahun 2015 dan melakukan penelitian pada tahun 2016. Berikut ini, saya ingin berbagi pengalaman belajar membuat budik damber sebagai pemula. Aduh, jadi deg-degan. Berhasil nggak ya? Bahan terdiri dari ember kapasitas 80 liter yang dipasang keran pada bagian bawah. Keran ini bertujuan untuk mengeluarkan endapan kotoran. Kemudian 16 buah net pot, ditambah sumbu, 16 rock wool untuk menyemai, benih kangkung, dan arang. Untuk peralatan budik damber ini sendiri, bagi ibu-ibu yang kesulitan untuk membuat, melobangi, memasang keran, mungkin bisa membeli di toko online, seperti yang saya lakukan. Banyaknya lubang yang dibuat sesuai dengan jumlah pot yang diinginkan. Ini adalah rock wool. Rock wool adalah sekumpulan serat berbentuk busa yang terbuat dari lelehan batu gunung berapi. Rock wool ini merupakan media tanam metode hidroponik. Merupakan media tanam yang ramah lingkungan, memiliki daya serap dan dapat menahan air dengan baik. Bila tidak ada rock wool bagaimana? Kita bisa menggunakan spons atau busa. Namun, daya serap dan bisa menahan airnya tidak sebaik rock wool. Selain itu, kita juga bisa menggunakan sekam bakar maupun kokopit. Kemudian, rock wool dilubangi menggunakan tusuk gigi sebanyak 9 titik pada tiap bagiannya. Hal ini saya lakukan setelah menonton tutorial di salah satu channel YouTube. Ternyata, ketika memasukkan benih kangkung, tidak berhasil karena lubang yang dibentuk oleh tusuk gigi terlalu kecil, tidak sesuai dengan besar benih kangkungnya. Lalu saya beride untuk memperlebar lubang dengan menggunakan pinset berujung runcing. Dan berhasil. Benihnya dapat masuk ke dalam lubang dengan baik. Kemudian, rock wool yang sudah berisi benih disiram pelan-pelan dengan air dan disimpan selama 2 hari. Ini 2 hari kemudian. Wah, sudah tumbuh kecambah. Wadah persemaian sebaiknya diletakkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Karena apabila terkena matahari langsung akan membuat benih menjadi mati. Saat persemaian juga hindari semaian berada pada tempat yang gelap. Sebab jika semaian kurang cahaya, maka benihnya sulit berkecambah dan dapat terjadi etiolasi. Etiolasi itu ciri-cirinya yaitu memanjangnya batang namun tidak diikuti dengan pertumbuhan daun. Katanya sih pada hari kelima akan tumbuh daun. Kita tunggu saja. Ayo, ayo, ayo. Kemudian ember diisi air kira-kira 60 liter dan didiamkan selama 2 hari. Hal ini dilakukan agar air menjadi stabil dan ikan dapat berkembang dengan baik. Saya membeli 80 ekor bibit ikan lele yang berukuran 6-8 cm. Menurut panduan budik damber yang saya baca, untuk ember ukuran 80 liter bisa menampung 60 ekor lele dewasa. Jumlah bibitnya sengaja dilebihkan untuk antisipasi bila ada lele yang mati.
Dari testimoni beberapa orang, dikatakan bahwa untuk pemula seperti saya ini, bila bibit yang dimasukkan terlalu kecil, misalnya 2 cm, jumlah lele mati biasanya lebih banyak. Lele dilepaskan ke dalam ember. Aduh, airnya menjadi keruh, tapi tidak apa. Saya pikir biar lelenya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian tutup dipasang. Di tengah yang berlubang itu digunakan untuk memberi makan lele dan diberi jaring atau kawat agar bila ikan agak besar sedikit nanti tidak akan loncat keluar. Net pot diisi arang sekitar 50-80%-nya. Nah, sekarang kita menunggu bibit kangkung tumbuh sekitar 10 cm. Baru kemudian dimasukkan ke net pot. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Sekian dulu dan terima kasih.